Grace, aku nih loh, tahun baru baca berita, tapi beritanya tuh hal-hal yang mengerikan. Coba dibayangin Grace. Masa awal tahun beritanya ini 1 hari yang lalu loh. Ramalan suram ekonomi dunia 2023. Kemudian resesi ekonomi sampai bangkrut massal. Coba gimana Grace? Kamu baca berita juga nggak? Sebenarnya ini kayaknya berita baru ya, cuman dari sebelum awal Januari itu udah kayak gitu Kak, udah banyak banget berita-berita kayak gitu. Lumayan meresahkan sih sebenarnya sih Kak. Cuman aku baru tahu nih dari Kakak nih berita yang baru ini. Aduh, ya ampun ya Kak ya. Aku takut mau baca beritanya, tapi ya satu momen kemarin aku kan abis rapi-rapi rambut ya di salon gitu. Terus hairstylistnya tuh cerita kalau ada salah satu customernya itu ngeluh dia tuh habis di PHK. Jadi ini customernya tuh kerja di sebuah pabrik sarung tangan gitu loh, kan di tempat aku tinggal tuh ada sejumlah pabrik ya. Dia ngeluh ada banyak banget yang di PHK loh bulan itu. Dan hampir setiap bulan yang di PHK dalam berapa bulan terakhir. Sedih ya Grace ya. Iya, jadi sekarang tuh nggak cuma PHK, tapi juga kayak lapangan pekerjaan tuh semakin berkurang gitu loh Kak. Jadi makin risih gitu, meresahkan kayak gitu. Ya, pokoknya hari ini apa ya, kayak banyak hal yang didengar juga kayak bikin kita makin resah. Waduh, pokoknya hancur banget ya Kak ya. Tapi Kak, by the way ya, aku tuh punya teman, aku punya sahabat dari Wanita Bijak Jakarta Pusat loh Kak. Jadi hari ini tuh beliau mau sharing tentang banyak hal yang khususnya tentang bagaimana dia tuh menghadapi kepergumulan atau keresahan yang juga sebenarnya kita alamin gitu saat ini. Gitu. Ada Kak Marina di ICIBU Jakarta Pusat. Oh, dia datang ya hari ini ya, nemenin kita berdua ya. Dan kebetulan juga Grace, aku janjian sama yang namanya Kak Dian. Kak Dian itu adalah koordinator modul 2 WB Single Jogja. Nah mungkin kalau kita udah berempat nih ngobrolnya jadi lebih solutif kali ya. Gak ngeluh-ngeluh kayak barusan ya. Betul, setuju. Wah, mereka udah datang. Shalom Kak Marina. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya kakak berdua ya? Hai Kak Magda, hai Grace. Hai, Shalom. Selamat Kak Marina gimana kabarnya Kak? Kabarnya ya so far so good, walaupun udah ya yang diresahkan, yang ada didengarkan kayak gitu ya dalam tahun 2023 ini. Ya mungkin sebagai kita juga banyak mendengar berita-berita yang sangat meresahkan juga gitu ya. Dan ini suatu hal yang perlu kita perhatikan sih gitu. Ya, tapi tunggu dulu. Aku mau ngucapin selamat Natal dulu dan selamat tahun baru buat Kak Dian, Kak Grace dan juga Kak Marina loh. Selamat Natal tahun Masih ada pohon Natal loh. And Happy New Year ya. Happy New Year. Dan satu lagi, kita nih ngobrol, nggak sembarang ngobrol. Ini lagi di sebuah acara yang nantinya bakal tayangnya di Wanita Bijak Indonesia. Yaitu tayangan WB Meetup, berbagi cerita dan inspirasi. Wah, seru ya. Seru kayaknya ya. Oke. Nah, Kak Marina, Kak Dian, barusan tuh aku sama Grace tuh lagi ngobrol tentang itu loh, berita-berita yang berseliweran di media sosial. Bahkan pemimpin sejumlah negara menginformasikan tentang resesi global. Itu kan mungkin makin khawatir aja sih di awal tahun. Gimana? Kak Dian deh, pertama deh. Menurut Kak Dian gimana sih pemberitaan itu, ikut baca nggak info-info kayak gitu? Iya, Kak Magda. Pertama sih mendengar berita ini tuh apa sih gitu loh. Haho aja sih awalnya gitu. Tapi setelah pikir-pikir makin banyak orang membicarakan ini gitu, makin muncul di berita-berita gitu. Lalu saya berpikir, apa iya ya ini beneran kayak gitu. Lalu saya menanggapinya dengan masih positive thinking sih gitu. Jadi masih yang memikir bahwa must go on gitu ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi saya pikir secara manusia ada rasa cuek, ada rasa biasa aja, tapi kita nggak boleh di situ ya. Kita harus terus apa yang bisa kita lakukan di masa resesi nanti. Kita bisa melihat hal-hal itu kayak serem kalau kita bayangin aja. Tapi yang bisa kita kerjakan adalah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kak Magda. Oh, Grace. Kalau Kak Dian ini termasuk yang show must go on.
mau ngapain aja terjadi, pokoknya yang penting kita tetap chill gitu kan ya. Betul. Soalnya masih single juga sih Kak ya, karena aku juga bisa ngalamin ya. Maksudnya sekarang juga masih single, apalagi kita mungkin bukan yang punya bisnis sendiri atau kita kerja sama orang gitu. Jadi mungkin itu lebih tenang sedikit ya, tapi bukan berarti kita nggak resah, bener nggak sih Kak Dian? Betul Kak. Meskipun awalnya cuek, awalnya biasa aja, tapi tetap ada satu titik yang kita nggak boleh cuek. Karena kalau cuek ya udah kayak nggak mau tahu gitu ya, bodo amat gitu. Jadi ya sebaiknya memang apa yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau seperti ini kita sudah antisipasi ya apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan gitu. Nggak boleh terlalu cuek dengan keadaan ini gitu. Sekalipun berita-berita di televisi atau di berita di media itu serem gitu kesannya ya. Gitu Kak Magda, Kak Grace. Wow, benar-benar setuju. Iya. Tapi itu kan versinya single ya Kak Marina, pasti beda sama versinya udah double. Jadi bisnis owner, pasti berita-berita kayak gini wajib update supaya stabil ekonomi dan bisnisnya. Bener nggak sih Kak Marina kayak gitu juga? Betul sekali. Sebenarnya resesi yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang resah, yang dibilang gelap itu sebenarnya kita sudah ngalami 2 tahun yang lalu ya. Bukan soal perekonomian kita, tapi mengenai kesehatan kita pun juga ada orang yang sampai itu global loh, seluruh dunia mengalami itu. Ya, jadi menurut saya sebenarnya resesi yang sesungguhnya, gelap yang sesungguhnya itu adalah sudah kita jalani 2 tahun yang lalu gitu loh. Terus memblow up lagi di tahun 2023 ini kita mendengar berita, saya juga melihat berita, apalagi pemimpin besar yang mengatakan itu, seorang presiden yang di tengah-tengah kita itu adalah Jokowi yang menyampaikan itu, membuat orang itu jujur. Ya, kalau saya itu ada deg-degannya, ada ngeri-ngeri sedapnya. Gitu ya. Kenapa? Ya ini adalah warning buat saya juga sebagai pengusaha. Ya memang kita nggak bisa selalu di atas, pasti ada up down-nya. Tapi dengan pemberitaan ini kan membuat mau nggak mau ya, tahu nggak mau tahu, kita harus warning. Harus ada lampu merahnya, orang bilang ini ada mau hujan badai, kita harus warning ini, bersiap-siap berjaga-jaga. Seperti contohnya, kalau kita suka mendengar ramalan besok ada hujan, oh ya kita perlu keluar apa enggak, kita harus siapin payung atau bagaimana. Nah itu kan hal yang harus kita perhatikan untuk bukan hanya mendengar berita, tapi apa yang harus kita lakukan. Itu loh poinnya paling. Aku suka banget sama yang di Kak Marina bilang, aku jadi ingat sedia payung sebelum hujan. Itu berarti bukan kalimat bijak yang apa istilahnya, itu mah udah biasa, tapi setelah kita renungkan tuh penting juga ya, sedia payung sebelum hujan, apalagi mendengar kabar resesi ini kan Grace. Para single udah sedia payung sebelum hujan belum? Rencana resepsi malah resesi. Kalau saya sih sedianya jas hujan Kak. Iya. Oke, Grace, kamu kalau sebagai ya seorang single gitu lah ya dalam hal ini, seberapa sih kekhawatiranmu gitu dengan kesulitan-kesulitan terutama ekonomi lah ya, kan tetap harus beli skincare gitu kan, kebutuhan kan tetap jalan terus gitu ya, tapi kok sekarang banyak berita-berita kayak gini tapi juga harus berhemat gitu ya. Nah, Grace, apa juga yang kamu kalau aku sendiri ya, bener, aku alamin sih Kak. Jadi kayak sempat kayak mikir, ya seperti mikir, bener kata Kak Marina gitu. Apakah sebenarnya kita udah ngalamin nih dari 2 tahun lalu pas COVID gitu kan, pas COVID-19 itu muncul, kita sebenarnya kayak makin lama makin menurun. Dan pas udah 2023 itu kan udah mulai menghilang ya, sedikit demi sedikit menghilang, tapi masih ada, cuman kok malah datang resesi ini, pemberitaan resesi ini ya, karena kita amit-amit ya sebenarnya ya, janganlah Tuhan gitu ya sampai terjadi banget kayak gitu ya, walaupun sebenarnya sudah kelihatan gitu kayak PHK dan yang lainnya gitu ya. Sesungguhnya aku kayak mikir gitu, apa karena COVID ini gitu, apa karena 2 tahun yang lalu gitu. Jadi sebenarnya resahnya aku itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan, kemudian kayak apa yang harus aku lakukan, dari dulu aku lakukan sebenarnya, kayak aku tidak menghilangkan kebiasaan kecil yang berhubungan dengan hal ekonomi gitu. Jadi kalau memang ada uang-uang kecil kadang-kadang dibuang misalnya kayak gitu, atau kadang-kadang kayak nggak dicuekin kayak gitu. Kalau aku tetap disimpan, aku simpan terus karena itu bisa buat cadangan juga untuk hal-hal kecil dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada tabungan dan sebagainya, itu tetap aku lakukan sih Kak sebenarnya. Cuman
nggak bisa dipungkiri tetap khawatir. Bener nggak sih Kak Dian? Kita single tuh tetap khawatir gitu loh. Iya bener, aku jadi pengen tahu nih, kalau kalian tuh responnya gimana nih terhadap hal-hal yang gak enak didengar, gak enak dibaca di sosial media atau berita-berita elektronik itu Kak? Tadi seperti yang Kak Marina bilang tadi juga, Kak Grace tadi juga tentang yang kemarin tuh kita sempat mengalami pandemi itu juga kayak kita tuh lagi kayak pemanasan gitu, dikasih pemanasan dulu gitu, udah tahu efeknya apa gitu, jadi ada apa resiko-resikonya, apa yang bisa kita lakukan gitu, jadi kayak ya udah yang kita lakukan juga sama gitu, kita bisa kayak save money kayak gitu, lebih berhemat sih Kak. Kalau saya setuju juga sama Kak Grace, sebagai single, meskipun masih single ya, nggak banyak tanggungan kata siapa gitu, tapi kita harus tetap berhikmat juga, berhemat. Maksudnya kalau dulu misalnya seringnya jajan gitu ya Kak ya, atau mungkin double porsi gitu, sekarang satu porsi aja, atau kalau perlu kita bawa bekal dari rumah gitu ya, atau jangan buat jajan, pokoknya uang. Jadi kayak tutup mata deh, pokoknya lapar mata, apapun yang pernik atau apapun ya udah kita, oh nggak penting, oh itu nggak perlu ya, kita kebutuhan atau keperluan kayak gitu. Jadi makin bisa ngerem gitu ya Kak ya. Jadi belajar ngerem, oh ya udah kalau biasanya jajan di luar gitu, atau mungkin kita budgetin dalam sebulan itu kita jajan berapa kali atau berapa rupiah gitu, dan sisa-sisa uang juga aduh berharga banget, 1.000 2.000 perak gitu, gitu pokoknya benar-benar kita simpen gitu. Jadi memang lebih berhikmat dan berhemat ya Kak ya gitu. Berhikmat, gitu Kak Magda, berhemat, tapi nggak pelit dong ya. Ini lagi resesi Kak, agak pelit dikit dong gitu, karena biasanya berhemat itu suka kayak satu keping mata uang ya Bo ya. Apalagi dempet. Betul, apalagi zaman sekarang nih kita perlu hemat. Kalau zaman sekarang ini kan banyak kafe ya, pasti kayak kopi, gengsinya gitu, jadi harus. Oke, aduh seru banget sih obrolan kita, tapi kita mau jeda sebentar nih, karena di WB Meetup ini kita ada beberapa informasi juga yang kita pengen sampaikan kepada sahabat WB, dan habis itu kita lanjut lagi ya ngobrolin tentang terus gimana dong ke depannya, masa iya kita mau khawatir, cemas, bimbang dan begini-begini terus. Nah nanti kita obrolin lanjutannya ya, tetap di WB Meetup. Yeay. Wanita bijak. Apakah luar biasa? Yes. Dostok. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Seru banget obrolan kita. Tadi di mana sih ngobrolnya? Ya ampun, saking serunya aku sampai udah lupa. Kita ngobrolin tim masih bagian single nih Kak, ya single, dan juga tadi ada Kak Marina juga udah sharing sedikit bagaimana pergumulannya, apakah merasa khawatir atau enggak kayak gitu. Nah tinggal lanjutannya nih Kak. Ingat. Aku tuh mau ngobrol sama Kak Marina, mau nanya lebih tepatnya adalah terus Kak Marina gimana dong biar kita nih move on dari kondisi khawatir dan cemas di awal tahun, kan gak sehat lama-lama kayak gini dibiarin kan Kak. Gimana coba menurut Kak Marina? Sekali, kalau bicara cemas, was-was, semua orang pasti cemas dan was-was ya. Tapi bukan berarti cemas dan was-was yang berlebihan. Itu juga nggak sehat buat kita juga ya. Kita nggak bisa merubah keadaan yang sudah terjadi, yang sudah maupun yang akan datang, kita nggak bisa merubah. Tetapi buat kita yang bisa merubah itu adalah gaya hidup kita, respon kita, reaksi kita, ya. Bagaimana kita merubah apa yang menjadi kebiasaan kita dulu. Misalkan contoh saya sebagai pengusaha nih, biasa saya masuk hitungannya misalkan 5 gitu ya. Nggak boleh lagi kita harus habiskan 5 gitu loh ya. Harus kita habiskan boleh cuma 2. Nah itu udah harus kita pikirkan seperti itu. Jangan kita dapat penghasilan omsetnya 10, kita juga habisnya 10, padahal itu adalah uang dari orang lain gitu loh. Nah itu kita mesti berhikmat seperti kayak gitu. Kita nggak bisa semakin takut, kita yang harus berubah ya, merubah gaya hidup kita.
Misalkan contoh ya, kencangkan ikat pinggang. Misalkan tadi dibilang biasanya makan di luar nih seminggu 2 kali, ya sudah kalau bila perlu untuk saat ini jangan keluar makan dulu, masak dulu di rumah. Misalkan kayak contoh saya nggak pinter masak, jadi bisa pinter masak kan dengan kejadian seperti itu. Saya tuh nggak bisa masak, jarang masuk dapur, jujur ibu-ibu, jujur saya hanya. Tapi dengan kejadian seperti gini, waduh, nasi goreng tidak enak bisa jadi enak. Ya, itu dia. Jadi saya juga belajar berhemat lah kayak gitu ya, rem pengeluaran yang nggak perlu ya jangan dikeluarkan. Yang biasanya ke mall ya ini sekarang jujur hampir semenjak waktu pandemi maupun masuk ke tahun ini itu masuk mall itu bisa dihitung pakai jari. Kalau dulu seminggu tuh bisa 2-3 kali. Sekarang boro-boro semenjak pandemi sampai sekarang paling setahun 2 kali. Gitu loh. Dulu Kak Marina, kita emang nggak jajan ke mall, nggak jalan-jalan, nggak parkir ke mall, tapi mallnya ada di genggaman tangan kita. Benar-benar. Tapi benar sih kata Kak Marina ya yang tadi dibilang tuh kita harus kendaliin diri sendiri sih, benar Kak, setuju. Terus selain kita harus kendaliin diri sendiri sebagai pengusaha yang lihat fakta sehari-hari, terus gimana dong? Apa juga yang kemudian Kak Marina lakukan? Ya, yang saya lakukan itu pertama nih ya kita nggak bisa, namanya kita juga hidup harus balance juga. Dan saya belajar untuk yang praktek nyata untuk saat itu, untuk belajar dulu kuasai diri, tenang dulu, lakukan bagian kita dulu ya. Kalau kita nggak tenang, kita panik, apapun nggak bisa kita lakukan. Bahkan untuk bisa menghadapi, untuk maju aja susah kayak gitu. Apalagi kondisi kalau kita sebagai pengusaha ini pasti ada omset yang drop ya gitu ya. Jadi cara-cara saya secara nyata sebagai pengusaha, biasanya kita untungnya misalkan berapa persen, kita harus belajar menurunkan keuntungan itu ya. Jadi juga bukan hanya datang bola gitu, tapi kita menjemput bola. Misalnya kayak suami saya interior design, saya menghandle toko. Ya suami saya yang harus menjemput bola gitu loh ya. Ya kalau kayak saya juga langganan itu kita jadikan dia sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai apa kayak gitu. Banyak hal sebenarnya kita bisa lakukan gitu loh ya. Jadi kita punya langganan itu juga nggak kemana-mana gitu. Jadi memang bukan hanya sebagai rohani yang harus kita lakukan, tetapi sejak bagian yang kita pelaku sebagai pengusaha, kita juga harus lakukan bagian kita apa? Mesti berhikmat sih, mesti doa minta petunjuk juga. Terutama kalau aku bilang kuncinya itu kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita tuh bisa berdoa untuk menghadapi situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Hari ini kita nggak tahu, sejam kemudian nggak tahu, nanti kita nggak tahu, semua kita nggak tahu. Tetapi paling tidak mindset kita sudah berubah, respon kita sudah berubah. Itu sih. Ini mah BB banget nih barusan diomongin. Perubahan paradigma, perubahan sikap hati, perubahan perilaku, tuh kan? Yes. Emang deh BB Meet Up ini semuanya raportnya ada. BB banget, iya. Gini nih, Grace, kalau pengusahanya orang WB mah begini, harus tenang, kuasai diri, berdoa dong ya. Kalau yang dilakukan itu bacanya bukan baca firman, baca berita ya kayak aku tadi. Tapi memang sih Kak ya, kita khususnya ya, apalagi kalau di Indonesia ini kan sebenarnya wanita udah boleh bekerja, udah boleh mandiri gitu ya, udah bisa gitu mandiri gitu, tapi mungkin banyak juga dari mungkin di Indonesia juga yang punya kultur, masih ada budaya nih mereka wanita itu harus tetap di rumah, sedangkan suaminya misalnya kerja, tapi menghadapi resesi ini mungkin mereka nggak bisa cerita nih kemana-mana kayak gitu. Pernah nggak sih kita kepikiran gitu kayak Kak Marina atau sebagai pengusaha, sebagai orang yang memang punya bisnis, atau sama Kak Dian yang single yang menjadi seorang karyawan juga kayak gitu. Pernah nggak sih kepikiran, aduh bagaimana ya mereka yang ternyata sudah misalnya di PHK, atau mereka yang menghadapi suaminya di PHK, atau tulang punggung mereka di PHK, atau tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Mereka tuh menghadapinya gimana kayak gitu. Pernah nggak sih kepikiran gitu Kak Marina atau Kak Dian? Boleh salah satu gitu. Oh pasti kepikiran ya, kan saya punya karyawan ya, makanya waktu mengalami yang saya bilang 2 tahun yang lalu itu kan semua orang dirumahkan ya, karena kita juga tidak boleh buka, tokonya juga nggak boleh buka kan, waktu PPKM itu kan nggak boleh buka gitu loh. Jadi apa yang saya juga pikirkan keluarganya, anaknya gitu, Tuhan gimana nih si malakama nih ya,
Kalau saya gajiin, ya gaji buta gitu kan. Saya tidak masuk penghasilan gitu ya. Kalau saya tidak gajiin, tapi bagaimana dengan keluarganya? Nah, inilah perlu tindakan iman sebenarnya. Ini sulit gampang sebenarnya kayak gitu. Tapi yang saya lakukan, saya lebih baik tindakan iman. Kenapa? Ya kita masih ada kecukupan, ya kita ngirit lah, kita kurangin bagian kita berikan kepada karyawan kita. Dan karyawan saya tidak ada satupun yang saya rumahkan, ya. Tapi toko tetap tutup, ya mereka gaji tetap jalan. Supaya mereka tetap keluarganya juga bisa sejahtera, yang punya anak, yang punya istri gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuktikan sampai hari ini kita nggak pernah berkekurangan, ya. Tapi Tuhan tetap memelihara dan menyertai, ya setiap usaha kita juga, ya nggak buat kita juga miskin, nggak buat kita juga berkurang, tetapi lebih juga terlalu tidak, kurang juga tidak cukup, ya cukup, kata firman Tuhan cukup, ya jadi mau apa juga cukup gitu loh. Oke, wah ini mah beruntung kalau jadi karyawannya Kak Marina mah ya. Ya kan tidak semua orang jadi karyawan yang owner kayak Kak Marina begini. Ada yang kayak tadi pelanggan salon langgananku itu dipecat gitu aja, maksudnya di PHK, diberhentikan gitu. Dan gimana coba kalau Kak Dian, adakah empati juga sih menghadapi sahabat-sahabat atau saudara kita yang mengalami kayak gitu juga Kak Dian? Iya Kak, pastinya sangat berempati banget, dan saya memposisikan saya juga seorang pekerja gitu, seorang karyawan maksudnya. Saya juga takut kalau di PHK gitu, tapi memang sempat sih merasakan misalnya saya oke, baik, ini mulai ada misalnya pengurangan jam kerja kayak gitu, yang tadinya 6 hari jadi 5 hari kerja, itu juga sebenarnya mulai saya rasakan gitu. Oke, baik. Dan ada teman saya yang tadinya memang ya seminggu bisa 6 hari, nanti dia seminggu 3 kali gitu datangnya gitu. Itu ada juga, saya melihat bahwa saya memposisikan diri saya gitu, kalau seandainya itu saya, otomatis kan juga berhubungan dengan finansial kita gitu, gaji kita yang kita terima gitu. Kalau saya sih melihat selama kita memang keadaannya seperti itu, kita bisa mempersiapkan diri gitu dengan sering jualan online juga ini Kak Magda, Kak Grace gitu kan. Saya mulai menjalankan lagi bisnisnya, atau saya mengembangkan relasi saya gitu. Saya mulai banyak teman gitu, mulai saya cari informasi, atau mungkin apa sih yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita, kamu punya ini, barang ini, jadi kayak ketika ketemu orang baru gitu, misalkan kamu kena PHK, iya kita ada tawaran nih seperti ini, misalkan jualan ini, ya sampai sekarang saya mendengar bahwa ada teman saya yang kena PHK tuh sukses gitu, maksudnya bisnisnya berjalan gitu. Jadi memang saya sebagai karyawan juga harus tetap bisa mengendalikan keuangan dengan baik, belajar mencukupkan diri gitu. Kalau memang ada pengurangan gaji atau pengurangan jam kerja, otomatis kan saya harus ada hari yang bisa saya kerjakan itu untuk melakukan pekerjaan lain gitu, untuk mencari tambahan gitu ya istilahnya Kak gitu. Karena juga ada teman, jadi kayak mengembangkan kreativitas gitu ya. Iya Kak Magda, betul. Jadi ada teman yang seorang pengusaha juga, itu sedikit sharing ya, maksudnya untuk dia mempekerjakan karyawannya, tidak ada yang di PHK, tapi dia gaji full. Saya bilang kok enak sekali ya, itu apa enggak perusahaannya ini gitu loh. Jadi tetap dengan kayak Kak Marina tadi, tidak tokonya tutup tapi karyawan tetap digaji full. Wah, enak bersyukurnya menjadi karyawan Kak Marina gitu. Tapi beda lagi gitu dengan potong rambut tadi ya kan. Tapi mendengar ada berapa kayak sales dateng gitu ya, kasihan juga sih, aduh sedih juga dengernya ya. Mereka Ci, saya minggu ini terakhir, Ci nanti saya bulan depan terakhir nih udah nggak kerja, dirumahkan. Aduh, sebenarnya biasa dia yang suka datang, dia yang suka bagian nawar-nawarin gitu ya, atau kita order, taunya dia nggak sudah bekerja lagi. Aduh sedih banget sih, jujur sedih banget. Yes. Dan soal ini ya, ingin Kak Dian, barusan tuh aku dapat satu kekuatannya adalah bahwa PHK atau istilahnya tadi ya dipecat dalam pekerjaan itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan tuh beri kita 2 tangan untuk kita memunculkan kreativitas, menggunakan waktu baik-baik ya. Bahkan kalau tadi di bagian ini mungkin berkatnya dikurangin, tapi kita buka ladang baru untuk kita bisa berkarya, dan itu juga cara Tuhan memberkati kita. Jadi PHK atau kehilangan pekerjaan itu bukan finish, tapi itu koma yang memang Tuhan izinkan untuk kita berdaya juang gitu lah ya. Setuju. Roma 8:28. Iya, Roma 8 ayat 28 ya. Yes.
Betul, Itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu betul untuk sekali. mendatangkan kebaikan. Oke. Ya. Baik, teman-teman, gak terasa nih waktunya cepet banget sih. Tapi seru loh ngobrol sama kalian, beneran. Aku tuh Bener seru banget. jadi lupa kalau aku khawatir. Aku langsung mikirnya cari solusi. Datang sama Tuhan, lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Kalau memang Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak baik dalam proses resesi terjadi di banyak negara ini, maka kita harus berespon dengan bijak. Yuk gunakan kreativitas dengan baik, minta Roh Kudus berikan kita ide-ide yang cemerlang sehingga no worry lah ya buat apapun. Itu sih aku dapat hal baik. Grace, kamu dapat sesuatu apa dari kedua teman kita yang keren? Yes, jangan lupa buat merasa cukup, tetap merasa cukup, karena merasa cukup juga sebenarnya adalah satu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, yang sebenarnya sudah dari dulu ada, cuman kita kadang-kadang nggak menyadari karena keegoisan kita sebagai manusia. Nanti tunggu datang masalah dulu nih, baru kayak datang kayak gitu ya istilahnya. Tapi kalau merasa cukup terus-menerus itu adalah apa ya, hatinya anak-anaknya Tuhan nih. Jadi jangan lupa untuk terus merasa cukup kayak gitu. Mengendalikan diri. Ngomongin rasa cukup, aku ingat nasi goreng yang tidak enak pun jadi nikmat. Betul. Kalian bawa camilan nggak hari ini? Kalau nggak aku share nih jeruk. Ternyata bawa camilan. Kita sama Kak. Gak janjian loh Kak Marina. Ternyata aku, Grace sama Kak Dian tuh sama, jeruk juga. Betul. Yang belum dibuka, yang udah dibuka. Kak Dian, emang manfaat jeruk apa yang kamu rasakan? Kalau manfaat jeruk ini, kan dia mengandung banyak vitamin C ya Kak ya. Buat bagus untuk, kita tahu bahwa vitamin C bagus untuk tubuh, untuk wajah, untuk segala sesuatu. Termasuk vitamin C ini adalah lambang dari C-nya itu kan penuh cinta ya Kak ya. Jadi membuat kita kesegaran gitu ya. Jadi supaya kita terus ya ceria, C-nya penuh cinta, C-nya ceria kayak gitu Kak. Kita harapannya seperti itu. Sekalipun manis-manis saja ya. gitu ya Kak ya. Bisa kita bersyukur menikmatinya. Oke. Kalau Kak Marina, hari ini buahnya apukat. Mantap. Salah satu kesukaan saya manfaatnya banyak sekali. Satu, ya saya kasih tahu khasiatnya menurunkan berat badan. Satu. Ya, bener-bener banget Kak Marina. Waduh. Sukanya Apalagi nyindir lagi. deh. Nyindir terang-terangan. Kedua ya, itu Apalagi. bagus banget mengontrol gula darah kita. Supaya kita nggak kena diabetes. Terus menjaga kesehatan jantung. Bukan itu juga bikin kulit kita kinclong. Kulit kita kinclong. Terus menjaga osteoporosis. Jadi ini manfaatnya sangat bagus sekali ini. Ya, ini buat kolesterol yang baik. Ya, jadi ini juga salah satu manfaat. Nah, ini kesukaan saya kalau pagi-pagi saya suka makannya ini. Dan nggak perlu pakai susu coklat ya Kak ya, nggak perlu. Nggak pakai apa-apa. aku kalau makan aku pakai susu. Oke deh teman-teman, seru banget sambil kita ngemil buah. Kita sebenarnya lagi pengen ngeracunin sahabat WB untuk tetap menjaga kesehatan selalu dengan mengkonsumsi buah. Tidak hanya buah, sayur tentu saja menjadi gaya hidup sehat kita setiap hari. Jadi sehat di dalam, segar di luar. Oke deh, Kak Marina, thank you banget loh buat waktunya. Thank you banget juga buat Kak Dian. Keren banget buat kalian berdua. God bless you ya. Tuhan berkati, thank you juga. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke, kalau gitu saya dan Grace juga mau pamit. Kita mau ada acara akhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa lagi di WB Meetup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom, shalom. Shalom.